Konsep audit laporan keuangan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pembuktian dan pertimbangan. Yang kedua, kebutuhan akan audit laporan keuangan. Dan yang ketiga, keterbatasan audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan terdiri dari upaya memahami bisnis dan industri klien, serta mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan manajemen. Sehingga auditor memeriksa apakah laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan GAAP atau GAAP. Yang pertama, pembuktian dan pertimbangan. Audit dilakukan berdasarkan asumsi bahwa laporan keuangan dapat diteliti untuk pembuktian, yaitu apabila ada dua orang atau lebih yang memiliki kualifikasi dapat memberikan kesimpulan yang serupa dari data yang diperiksa tersebut. Dan auditing memerlukan pertimbangan yang profesional, sehingga auditor mencari dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas kewajaran atau baikness laporan keuangan tersebut. Dalam melakukan pemeriksaan, auditor melakukan pemeriksaan bukti-bukti untuk meyakinkan validitas dan ketetapan yang berarti sesuai dengan aturan-aturan akuntansi yang telah ditetapkan serta kebiasaan yang ada. Kebutuhan akan audit laporan keuangan terbagi menjadi empat jenis, yaitu pertentangan kepentingan, konsekuensi, kompleksitas, dan keterperincian. Yang pertama, pertentangan kepentingan. Dalam penggunaan laporan keuangan, kreditor maupun pemegang saham entitas banyak memberikan perhatian tentang adanya pertentangan kepentingan, baik itu secara aktual maupun secara potensial, antara mereka dengan manajemen entitas. Sehingga hal ini mengakibatkan kekhawatiran akan laporan keuangan yang dibuat manajemen suatu entitas telah dibuat sedemikian rupa, sehingga menjadi biasa untuk kepentingan manajemen. Lalu yang kedua adalah konsekuensi. Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan suatu informasi yang signifikan untuk keputusan investasi, peminjaman, dan keputusan lainnya. Hal ini dikarenakan keputusan yang dibuat memiliki konsekuensi ekonomi, sosial, dan konsekuensi yang signifikan lainnya. Maka dari itu, penggunaan laporan keuangan akan membutuhkan auditor independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan GAAP. Yang ketiga yaitu kompleksitas. Para pengguna laporan keuangan merasa cukup sulit atau juga tidak mungkin dalam mengevaluasi laporan keuangan secara pribadi, karena dalam proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sendiri sangatlah kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan auditor independen untuk melakukan penilaian informasi yang dimuat dalam suatu laporan keuangan. Keempat, ada keterperincian. Para pengguna laporan keuangan merasa tidak praktis untuk mencari akses secara langsung pada catatan akuntansi untuk melaksanakan sendiri verifikasi atas laporan keuangan karena adanya faktor jarak dengan perusahaan atau entitas, waktu, serta biaya, sehingga mereka lebih memilih untuk mengandalkan laporan auditor independen. Keterbatasan audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan yang dilakukan sesuai dengan GAAP memiliki suatu keterbatasan, yaitu auditor bekerja dalam suatu batasan ekonomi yang wajar. Dua batasan ekonomi tersebut adalah biaya dan waktu. Biaya audit yang dibatasi dapat menghambat dalam pengujian atau penarikan sampel dari catatan akuntansi atau data pendukung yang dilakukan secara selektif. Selain itu, auditor juga dapat memilih untuk menguji sistem pengendalian internal dan mendapatkan keyakinan dari sistem pengendalian internal yang berfungsi dengan baik. Lalu waktu. Laporan hasil audit biasanya terbit 3-5 minggu setelah tanggal laporan posisi keuangan. Hambatan waktu ini dapat mempengaruhi jumlah bukti transaksi setelah tanggal laporan posisi keuangan yang pada akhirnya berdampak pada laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astobi. Di sini saya akan menjelaskan manfaat audit
laporan keuangan. Yang pertama, untuk membuka pintu bagi masuknya sumber pembiayaan dari pihak luar. Yang kedua, menyiapkan kesalahan dan penyimpangan moneter dalam catatan keuangan. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih meyakinkan kepada para kreditur atau para mitra perusahaan untuk mengambil keputusan pemberian kredit. Yang keempat, memberikan dasar yang lebih meyakinkan kepada perusahaan asuransi, para investor, perbankan dan lain sebagainya. Yang kelima, memberikan dasar yang lebih baik untuk meyakinkan kepada para pelanggan. Yang keenam, memberikan tambahan untuk kejelasan yang independen tentang ketelitian dan jaminan dari laporan keuangan. Tanggung jawab auditor dan tanggung jawab manajemen. Tujuan dari auditor biasa adalah atas laporan oleh auditor independen untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang menyangkut tentang material, posisi keuangan, maupun hasil operasi, serta arus kas yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku pada umumnya. Maka dari itu sehingga dibutuhkan peran auditor dalam sikap independensi tanggung jawab yang sangat diperhatikan oleh masyarakat. Dalam tugas memeriksa laporan keuangan, auditor terhadap perusahaan dituntut untuk bersikap profesional yang memberikan pendapatnya, tidak menyebelah pihak. Menurut Rahman, independen auditor berhubungan dengan objektivitas untuk menaikkan tingkat kendala laporan keuangan perusahaan dan mengetahui kewajaran informasi dalam laporan keuangan. Jadi di sini tanggung jawab auditor terhadap pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan norma profesi dan melaporkannya temuan agar auditor memberikan opini atau audit yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan auditor adalah tahap akhir dari suatu proses audit atau opini yang setelah melakukan prosedur audit yang semestinya. Tanggung jawab manajemen. Manajemen mempunyai tanggung jawab laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat, membangun dan memeriksa pengendalian internal, serta melaksanakan kewajiban mencatat dan mengelola, meningkatkan melaporkan transaksi yang konsisten dalam laporan keuangan, sehingga memberikan informasi yang andal dan dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. Apabila manajemen bersikeras mempertahankan pengungkapan laporan keuangan yang dianggap auditor tidak diterima, maka auditor dapat menerbitkan opini wajar dengan pengecualian atau menarik diri dari kontrak kerja, senada dengan yang diungkapkan PSAK 02 bahwa tujuan pengauditan laporan keuangan adalah memberikan opini atas laporan keuangan. Menurut SPA 700 tentang perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan yang berbunyi, tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan auditnya. Auditor melaksanakan auditnya berdasarkan standar Perikatan Audit. Standar tersebut mengharuskan auditor memenuhi etika serta merencanakan dan melaksanakan audit, memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Mungkin cuman itu yang saya jelaskan tentang pertanggungjawaban auditor dan tanggung jawab manajemen. Tentang elemen-elemen dalam laporan keuangan. Laporan keuangan
menggambarkan efek keuangan dari transaksi peristiwa keuangan yang mengelompokkan dalam beberapa elemen yang sesuai karakteristik ekonominya. Adapun 3 elemen laporan keuangan yang berhubungan langsung dengan pengukuran posisi keuangan ialah seperti aset, kewajiban, dan ekuitas. Mana aset adalah mengacu pada sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan mengalir ke perusahaan. Aset adalah apa yang dimiliki perusahaan seperti persediaan atau peralatan. Dan yang kedua adalah liabilitas yang mewakili kewajiban sekarang dari perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan menghasilkan aliran sumber daya yang mewujudkan manfaat ekonomi. Maupun liabilitas adalah kewajiban perusahaan, misalnya kewajiban bank. Dan yang ketiga adalah ekuitas, di mana ekuitas ini adalah aset yang dikurangi liabilitas lebih sedikit dari kewajiban. Dengan kata lain, ekuitas adalah sisa aset-aset setelah mengurangi kewajiban. Adapun unsur laporan keuangan terkait langsung dan pengukuran kinerja, yaitu pendapatan dan pengeluaran seperti penghasilan dan maupun beban, di mana penghasilan ini pada peningkatan manfaat ekonomi dalam bentuk arus masuk atau meningkatkan aset atau penurunan kewajiban yang dihasilkan dalam peningkatan ekuitas. Dan beban adalah mengacu pada penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk arus keluar atau penipisan aset, dengan kata lain peningkatan kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Selain dari berkurang karena distribusi ke pemilik, pengeluaran termasuk kerugian serta barang biasanya dianggap sebagai pengeluaran seperti harga pokok penjualan atau upah. Jenis-jenis pendapat audit dan laporan audit. Yang pertama, pendapat akuntan. Fungsi akuntan publik adalah memeriksa laporan keuangan dengan maksud untuk menyatakan pendapat atas kewajaran posisi keuangan suatu perusahaan dan hasil operasinya. Kepercayaan pembaca kepada laporan keuangan terletak pada jenis pendapat akuntan atas laporan keuangan tersebut. Berikut adalah jenis-jenis pendapat dalam audit. Yang pertama, ada pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, yang mana laporan keuangan dikatakan opini wajar tanpa pengecualian jika editor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan tersebut dibuat dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Lalu yang kedua ada pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Pendapat ini diberikan apabila auditor yakin akan laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tetapi karena ada pembatasan ruang lingkup atau tidak ditaatinya standar akuntansi yang berlaku secara umum, maka terdapat pengecualian terhadap ruang lingkup dan pendapatan atau hanya pada pendapatan. Lalu yang ketiga ada pendapat audit tidak wajar atau adverse opinion. Pendapat ini diberikan apabila auditor yakin laporan keuangan tidak disajikan secara wajar atau tidak sesuai GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle dan memuat salah saji material sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. Lalu yang ketiga ada pendapat auditor tidak memberi. Lalu yang keempat ada auditor tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Nah, pendapat ini diberikan apabila auditor tidak berhasil meyakinkan dirinya karena kurangnya pengetahuan auditor bahwa keseluruhan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. Penolakan ini timbul karena pembatasan. Nah, kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit, dan auditor tidak independen dalam hubungan dengan kliennya. Lalu,
Adapun pendapat yang kelima adalah pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau modified unqualified opinion, yang mana pendapat ini diberikan ketika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan seorang auditor menambahkan paragraf penjelas dalam laporan audit meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Berikut adalah jenis-jenis dari laporan keuangan. Nah, laporan keuangan akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan yang disajikan lengkap. Yang kedua, bukti audit yang dibutuhkan sesuai dan lengkap. Yang ketiga, standar umum telah diikuti secara menyeluruh dalam perikatan kerja. Dan yang keempat, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diberikan yang telah ditetapkan juga dengan secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Dan yang kelima, tidak terdapat ketidakpastian tentang perkembangan di masa yang mendatang. Nah, berikut adalah bagaimana sebuah laporan keuangan akan mendapatkan pendapat atau opini wajar dengan pengecualian, yaitu yang pertama, karena bukti yang diberikan kurang cukup atau belum bisa diterima oleh auditor. Yang kedua, ruang lingkup audit dibatasi. Dan yang ketiga, laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku. Dan yang keempat, prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten. Laporan keuangan akan mendapat opini tidak wajar apabila laporan keuangan tersebut tidak disajikan secara wajar atau tidak sesuai dengan GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle dan terdapat salah saji material di dalamnya, sehingga hal tersebut tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. Dan seorang auditor tidak akan memberikan pendapat pada sebuah laporan keuangan apabila auditor tersebut tidak berhasil meyakinkan dirinya karena kurangnya pengetahuan auditor bahwa keseluruhan laporan keuangan yang sudah disajikan secara wajar. Nah, penolakan ini timbul karena adanya pembatasan dan kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, yaitu yang pertama, pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap ruang lingkup audit. Dan yang kedua, auditor tidak independen dalam hubungan dengan kliennya. Seorang auditor akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas pada laporan keuangan apabila terdapat suatu keadaan tertentu yang memang mengharuskan seorang auditor menambahkan paragraf penjelas dalam laporan audit meskipun hal tersebut tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor tersebut.